Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Fajar Hidayati, ID kegiatan 2518045 dari kelas 3DC Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi UV Mapping pada Autodesk Maya 2017. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu UV Mapping. Mapping adalah pemetaan. Jadi, UV Mapping adalah proses membuka atau menguliti objek 3D menjadi bentuk peta 2 dimensi. Langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi, ini adalah tampilan awal dari Autodesk Maya 2017. Karena saya akan membuat UV Mapping, maka tampilannya akan saya ubah pada bagian Workspace. Pilih Modeling Standar. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk UV editornya. Teman-teman juga bisa mengakses UV editor ini di menu bar UV, kemudian klik pada UV editor. Selanjutnya, di sini saya akan membuat objek silinder. Pada bagian poligon, klik Polygon Cylinder. Kemudian saya akan move dan scale. Jadi, di sebelah kanan ini, secara otomatis untuk UV mapping dari objek silinder ini sudah tertera pada bagian UV editor. Untuk melihat apakah UV mapping dari objek ini sudah benar atau belum, kita bisa klik di sebelah kanan, ada display checkered tiles. Ini bisa kita lihat untuk bagian atas, kotaknya sudah benar, namun pada bagian samping, untuk checkernya ini masih persegi panjang yang menandakan bahwa UV mapping dari objek ini belum benar. Untuk membuat UV mapping, ada beberapa cara. Yang pertama adalah cylindrical mapping. Kita bisa blok untuk objeknya, kemudian klik UV, lalu pilih cylindrical. Dan ini adalah tampilan dari cylindrical mapping. Cylindrical mapping menciptakan UV untuk objek berdasarkan bentuk proyeksi silindrikal yang ada di sekitar objek 3D. Cara yang kedua adalah menggunakan planar. Kita bisa blok untuk objeknya, kemudian klik menu bar UV, lalu pilih planar. Dan ini adalah tampilan dari planar mapping. Planar ini memproyeksikan UV ke permukaan melalui suatu bidang. Cara yang ketiga ada spherical. Blok dulu objeknya, kemudian klik UV, lalu pilih spherical. Spherical ini membuat UV menggunakan proyeksi yang didasarkan pada bentuk pola yang mengitari objek 3D tersebut. Kemudian kita akan kembalikan ke UV mapping otomatis. Selain keempat cara ini, kita juga bisa membuat UV mapping manual. Jadi di sini kita akan menggunakan Cut UV Tools. Caranya kita ubah untuk modenya terlebih dahulu. Klik kanan, tahan, lalu pilih Edge. Di sini saya akan membagi objeknya menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian samping, dan bagian bawah. Double klik pada Select Tool, kemudian pilih Symmetry Setting dan ubah simetrinya menjadi objek Y. Agar jika kita menyeleksi bagian atas, maka pada bagian bawah juga otomatis terseleksi. Lalu double klik pada edge yang ingin dipisahkan. Pastikan bagian atas dan bagian bawah sudah terseleksi. Kemudian pada UV Editor, klik bagian Tools, lalu klik Cut UV Tools. Nah, di sini objek itu sudah terbagi. Untuk melihatnya, kita bisa unfold UV mapping tersebut dengan cara klik Tools, kemudian unfold UV Tool. Lalu di sini ditampilkan lingkaran kuning. Ini adalah ukuran dari brush-nya. Untuk mengubah ukurannya, kita bisa tekan dan tahan tombol B, lalu klik kiri pada mouse dan arahkan ke kanan untuk memperbesar, dan ke kiri untuk memperkecil.
Kemudian langsung kita klik pada UV mapping tersebut. Nah, ini untuk UV mappingnya sudah terbuka. Setelah itu kita kembalikan ke Select Tool. Kemudian blok semua objek yang ada pada UV Editor. Lalu pilih Polygon. Pilih Layout. Layout ini digunakan agar perbandingan ukurannya sama antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Lalu kita akan melihat apakah UV mapping ini sudah benar atau belum. Caranya sama seperti tadi, kita klik pada bagian Display Checker Tiles. Bisa dilihat di sini untuk checkernya sudah benar semua, namun pada bagian samping ini agak sedikit miring, jadi kita bisa gunakan Rotate Tool terlebih dahulu untuk objek pada bagian sampingnya. Caranya kita blok dulu untuk objeknya, kemudian gunakan Rotate Tool. Dan luruskan untuk checkernya. Kemudian bisa dilihat di bagian ini masih terdapat objek yang menumpuk, jadi kita bisa pindahkan untuk bagian sampingnya ini agak ke bawah. Menggunakan Move Tool, geser ke bawah. Nah, ini untuk UV mappingnya bisa dicek kembali. Bagian atas sudah benar, bagian sampingnya juga sudah benar, dan bagian bawah juga sama, sudah benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa UV mapping secara manual ini sudah benar. Demikian adalah beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuat UV mapping. Ada UV mapping otomatis, cylindrical mapping, planar mapping, spherical mapping, dan UV mapping manual dengan menggunakan Cut UV Tools. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.